Bab 58. Memperoleh kontrak pengiriman. Kamu telah melenyapkan 1.003.781 belalang merah di lantai 67 menara. Masih tersisa 6.038.819.188 belalang merah di lantai 67. Jumlah belalang merah di lantai 67 bertambah 7 dibandingkan 1 jam yang lalu. View. Aileen menghela nafas lega setelah membaca notifikasi dari bola kristal. Jumlah belalang merah yang meningkat pesat hampir terhenti. Hei. Semua berkat manusia yang luar biasa. Saya harus memberitahu kakek untuk menghadiahinya ketika dia datang. Aileen, dengan kekurangan mana, hanya bisa melihat hingga lantai 99 melalui bola kristal. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui situasi sebenarnya di lantai 67. Namun, dia tahu betul bahwa Sejun memainkan peran utama dalam menghilangkan belalang merah di lantai 67. Kontribusi untuk pemusnahan belalang merah di lantai 67. Juara 1, Park Sejun, 311.300. Juara 2, Iona, 123.812. Juara 3, Lizardman Warrior Tamuro, 11.929. Ini terlihat dari tampilan kontribusi pada bola kristal. Berkat ini, depresi Aileen telah memudar. Mendeguk. Sebaliknya, kelaparan datang. Hei. Saya harus meminta manusia yang menarik untuk makan. Dia mendambakan sesuatu yang manis hari ini. Hari ke-228 terdampar, sore. Retakan. Cuengi mematahkan daun-daun bawang hijau. Kerja bagus, Cuengi. Kerja bagus. Saat Sejun bertepuk tangan dan memuji. Kukweong. Cuengi yang gembira mulai menari, bernyanyi dengan iramanya sendiri, dan menggoyangkan pinggulnya. Kemudian, bang. Kelinci hitam, yang bersemangat dengan tarian Cuengi, menciptakan irama sumbang dengan palunya. Kemudian, administrator menara mengatakan mereka ingin makan ubi kering. Tidak bisakah kamu melihat kami bekerja, bukan kamu, berurusan dengan belalang merah di lantai 67? Cuengi dan kelinci hitam mengikuti ritme, dan yang dilakukan Sejun hanyalah bertepuk tangan untuk Cuengi, tetapi Sejun berbicara dengan percaya diri. Administrator menara mengatakan mereka mengakui kontribusi Anda. Administrator menara mengatakan kamu akan diberi hadiah saat pemusnahan belalang merah di lantai 67 selesai. Hadiah? Apa itu? Administrator menara mengatakan semakin banyak Anda berkontribusi pada pemusnahan locus merah, semakin baik hadiahnya, jadi bekerjalah keras. Ada hadiah terpisah? Anda seharusnya mengatakannya lebih cepat. Sejun buru-buru mengeluarkan ubi kering. Aileen, ini pencarianmu. Jadi, Sejun yang menyerahkan ubi kering kepada Aileen mulai memotong daun bawang, memikirkan cara untuk meningkatkan kontribusinya ke lantai 67. Kemudian, TN Sejun, kami kembali. Elka dan para serigala, yang mengantarkan bawang pedang yang kokoh ke lantai 67, tiba. Segera setelah garis pertahanan untuk waypoint di lantai 67 menara didirikan. Iona mengira api darurat telah padam dan berniat untuk kembali ke menara. Sihirnya. Jadi dia meminta izin dari Sejun untuk mengangkut daun bawang yang kokoh. Melalui asosiasi pedagang lepas atas namanya. Mengangkut? Kami akan melakukannya untukmu. Sebagai gantinya, Sejun meminta serigala mengantarkan daun bawang yang kokoh ke lantai 67 menara sambil meminta biaya yang harus dibayarkan kepadanya. Tentu saja, dia juga menerima pembayaran untuk daun bawang yang kokoh. Dia mendapatkan kontrak pengiriman untuk daun bawang yang kokoh. Begitulah cara dia menerima 2,5 koin menara untuk setiap bilah daun bawang yang kokoh sebagai biaya pengiriman daun bilah ke lantai 67 menara. Menggabungkannya dengan biaya transportasi. Itu adalah harga yang sangat
Murah dibandingkan dengan efek pemusnahan belalang merah. Tapi ada alasannya. Setelah dipotong, daun bawang bombay yang kokoh akan layu setelah 3-5 hari. Karena bahan habis pakai. Berkat ini, tidak buruk bagi Sejun untuk terus menjualnya dengan kecepatan tetap, menerima 2,5 koin menara untuk setiap daun bawang yang kokoh. Ini pembayaranmu. Elka mengeluarkan tas uang dari bulunya yang halus dengan kaki depannya. Di dalam kantong uang ada 75 koin menara, harga 30 lembar daun bawang yang kokoh. Meskipun itu sangat kecil dibandingkan dengan uang yang dihasilkan Theo. Jika panen daun bawang yang kokoh meningkat di masa depan, kemungkinan besar itu akan menjadi sumber pendapatan lain bagi Sejun. Elka, kamu melakukannya dengan baik. Ya. Kalau begitu aku akan turun lagi. Serigala turun ke lantai 67 menara lagi, membawa 200 daun bawang kuat yang dipotong oleh Cuengi. Sementara itu, produksi daun bawang daun kokoh meningkat beberapa kali lipat dengan membagi dan menanam akar daun bawang merah. Kemudian, tanaman Anda telah memusnahkan hama. Kamu telah memperoleh 1 poin pengalaman. Sebuah pesan muncul bahwa hama telah dimusnahkan. Tampaknya serangan belalang merah terjadi lagi. Baru-baru ini, Sejun menerima misi pekerjaan ketika dia naik ke level 20. Dengan poin pengalaman pemusnahan, hama ditambahkan ke poin pengalaman memanen tanaman, menaikkan levelnya sebesar 1. Job quest, panen 1000 tanaman. Hadiah, level 21, 50 koin menara. Karena itu bukanlah quest yang sulit, Sejun menyelesaikan quest tersebut dalam 2 hari sambil memanen tomat cherry, dan terus meningkatkan poin pengalamannya. Kemudian, kamu telah naik level. Kamu mendapatkan 1 stat bonus. Dia naik level lagi dan mencapai level 21. Stat bonus kembali dialokasikan untuk sihir, seperti terakhir kali. Dari Gua Sejun, ke arah barat. GRRR. Mother Crimson Giant Bear sedang berpatroli. Kemudian, wus, wus. Mother Crimson Giant Bear mendengar suara penyusup bergerak. Wus, wus. Sebuah pohon setinggi kurang lebih 10 m sedang berjalan dengan menggerakkan akar-akarnya. Makhluk sebesar itu biasanya berada jauh di barat dan tidak dapat ditemui, tetapi hari ini makhluk itu menampakkan diri. Karena suatu alasan. GRRR. Mother Crimson Giant Bear menyerang monster pohon itu. Gedebuk. Ranting-ranting itu mencoba mengikat ibu beruang raksasa merah tua, tetapi mereka tidak menghalangi gerakannya sama sekali. Bam! Meninggal dunia. Induk beruang raksasa merah meninju kedua kaki depannya ke badan pohon dan merobeknya. Patah. Saat monster pohon itu mati, induk beruang raksasa merah, yang mematahkan dahan yang kaku, berdiri di sana sambil mengunyah batang dan akar pohon. Kemudian, gedebuk. Gedebuk. Dia membawa beberapa cabang dan membawanya ke Gua Sejun. Markas besar proyek peternakan menara di lantai 1 menara. Apakah ini tomat cherry? Michael, yang bergegas setelah menerima laporan dari pemimpin tim Thomas, melihat ke cabang tomat cherry yang menggeliat dan bertanya. Tidak ada buah pada mereka. Ya. Wakil ketua. Tampaknya telah bermutasi karena stimulan pertumbuhan. Mutasi? Maka Anda harus membuangnya dengan cepat. Kenapa kamu masih menumbuhkannya? Teriak Michael. Itu wajar saja. Itu tidak baik untuk telah kita tanam. Lebih-lebih lagi, Thomas membawa panci. Di dalam pot, tumbuh tunas kecil. Itu juga mereproduksi dirinya sendiri. Benar-benar? Ya. Mereka memang membutuhkan nutrisi, tapi itu benar. Mendengar jawaban Thomas, ide bagus muncul di benak Michael. Bagus. Tanam pohon-pohon ini di tanah yang kami amankan di lantai 2. Menara. Ya. Dipahami. Hari ke-230 terdampar.
Akhirnya, rumah bata Sejun, dengan kamar dan dapur, selesai. Belum ada furnitur. Sekarang aku bisa tidur sendiri. Sejun sementara membuat tempat tidur di kamar untuk digunakan sebagai kamar tidur dengan daun bawang hijau dan selimut bulu. Pada saat itu, di sudut kamar tidur, ada kotak kayu seukuran kotak apel dengan pintu. Catatan TL, https://n.wikipedia.org/wiki/apple_box. Apa ini? Saat dia membuka pintu. Mencicit. Kelinci hitam yang sedang membereskan barang-barangnya marah pada Sejun. Karena membuka pintu tanpa mengetuk. Maaf. Sejun segera menutup pintu. Kemudian, dia memikirkan bagian dalam rumah kelinci hitam yang baru saja dilihatnya. Apa ini? Sementara rumah Sejun masih belum memiliki satu kursi pun, rumah kelinci hitam sudah memiliki segalanya seperti tempat tidur, meja makan, dan kursi. Ketika Sejun berpikir dia harus menekan Wood Craftsman Grey Rabbit. Apakah ini kamar tidur, Meong? Ini lusuh, tapi aku akan membuat diriku nyaman, Meong. Karena aku Presiden Theo yang dermawan, Meong. Theo, yang menggunakan tiket waktu Presiden Theo, masuk dengan Cuengi. Membawa barang bawaannya, seolah-olah itu miliknya, dan berbaring di tempat tidur Sejun. Cuengi, mulai sekarang, bersihkan kakimu sebelum datang ke sini, Meong. Dia bertindak seperti pemilik dan bahkan memberi peringatan kepada Cuengi. Kueong. Ketuk-ketuk. Atas kata-kata Theo, Cuengi membersihkan kotoran dari cakarnya dan naik ke selimut bulu Sejun dan berbaring. Selimut bulu Sejun yang baru dibersihkan dan didatangkan dari luar langsung diselimuti bulu oleh Theo dan Cuengi. Sepertinya perlu meminta kelinci abu-abu untuk membuat kuas dari kayu sebelum membuat furnitur apapun. Maka, Sejun yang menyerah untuk tidur sendirian, meninggalkan kamar tidur dan pergi ke dapur. Dapurnya agak modern. Dia menerapkan meja batu bata pulau untuk menyiapkan bahan dan makan, dan kompor batu bata dengan tungku 4. Bagian terpisah di mana api dapat dikontrol secara individual. Bagus. Saat Sejun menatap dapur dengan puas dan keluar untuk mulai bekerja lagi. Mau kemana, Meong? Bang? Kueong? Theo, si kelinci hitam, dan Cuengi juga keluar dan mengikuti Sejun. Mereka tampak lebih bersemangat dari biasanya hari ini. Saat melakukan pekerjaan pertanian dengan ketiganya mengikutinya, LK yang mengantarkan daun bawang yang kokoh ke lantai 67 menara dan kembali mendekati Sejun. Sejun, aku sudah kembali. Ini pembayarannya. LK menyerahkan kantong uang kepada Sejun. Oke. Kerja bagus. Dan Lizardman di lantai 67 menara ingin kita mengurus bangkai Red Lotus. Bisakah suku serigala perak kita melakukan itu? Pembuangan bangkai? Ya. Ada terlalu banyak bangkai Red Lotus, dan para Lizardmen mengalami kesulitan. Tentu saja, kami akan memberikan keuntungan apapun yang kami peroleh dari ini untukmu, Sejun. Karena daun bawang yang kokoh muncul, jumlah belalang merah yang mati jauh melebihi jumlah yang dimakan Lizardmen. Itu baik-baik saja, tetapi masalahnya adalah belalang merah memakan tubuh-tubuh ini. Jika Lizardmen tidak dapat menangani luapan bangkai Red Lotus akan memakan tubuh rekannya dan bertelur, jadi mereka harus ditangani dengan cepat. Jadi Lizardmen, dengan pikiran penuh harapan, mengusulkan kesepakatan kepada LK, yang selalu menikmati makan bangkai belalang merah dengan nikmat setiap kali dia mengunjungi lantai 67 menara, untuk memberinya 0,01 koin menara untuk setiap 100 kg bangkai yang dia singkirkan. Kesepakatan win-win untuk kedua belah pihak. Dan jika Sejun mengizinkan, LK berencana untuk membawa semua suku serigala perak ke lantai 67 menara. Ya, tentu saja, itu mungkin. Dia berpikir bahwa itu tidak akan cukup dengan hanya 3 serigala karena panen daun pisau meningkat. Jika mereka bisa memobilisasi serigala lain, Sejun akan menyambutnya.
Jadi, suku serigala perak turun ke lantai 67 menara untuk menambah asupan protein mereka.